Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Gita Sonia, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131262. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 2 Jangkang di kelas 9 dengan materi Iman kepada Qada dan Qadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Silakan untuk Bang Rafa bisa memimpin doanya ke depan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Ibu mau cek kehadiran dulu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas pertemuan kita tentang materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada saat minggu lalu. Masih ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Masih. Tentang apa itu? Kita. Oke, kalau tentang kita yang wajib kita sebagai umat Islam mengetahuinya itu ada berapa? Kita apa saja? Injil, Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Oke, masih ingat tak keempat kitab tersebut diturunkan kepada Nabi siapa? Masih? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti sudah mulai memahami ya tentang materi kita pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kan berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, ya kan? Nah, pertanyaanku lagi nih, ada yang tahu tentang iman ataupun pengertian dari iman? Iman itu apa sih? Ada yang tahu? Kepercayaan, betul. Apa lagi? Keyakinan, betul. Apa lagi? Kepercayaan, keyakinan. Apa lagi? Ada yang tahu? Kepercayaan, keyakinan. Oke, nah, baiklah anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita dan capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan mengimani Qada dan Qadar sebagai bagian dari rukun iman, serta menunjukkan sikap ikhtiar, tawakal, sabar, dan ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Qada dan Qadar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan contoh Qada dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menumbuhkan sikap ikhtiar,
Tawakal sebagai implementasi keimanan kepada kodar dan kodar. Serta yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok ataupun pembuatan poster. Oke. Nah, untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan tayangkan satu video. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik-baik dan bisa lebih semangat lagi dalam menerapkan ilmu agama. Kodok dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kodok secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Baik, demikianlah tadi video tentang materi kita pada hari ini, kodar dan kodar. Tadi ada beberapa pengertiannya juga, ada beberapa hikmahnya juga, serta ada beberapa yang berkaitan di dalam kehidupan kita. Karena yang namanya takdir itu setiap orang pasti Allah tentukan takdirnya itu baik. Tidak ada takdir seseorang itu yang buruk. Tergantung kita yang bagaimana menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan baik, insya Allah pasti jalannya juga akan lebih baik. Oke. Dari beberapa video yang tadi, Ibu akan kasih beberapa soal untuk kalian bisa mengerjakan soalnya, dan Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang tadi. Masing-masing boleh disiapkan nanti satu kertas, nanti tugasnya baru dikumpulkan ke Ibu. Oke, di situ sembari menunggu, Ibu mau lihat dulu jawaban dari soal yang tadi yang sudah jawab. Nanti Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok, ya. Ibu. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akan bagikan 3 bagikan. Ibu bisa kelompok 2. Sudah. Untuk kelompok 1 nanti dibuat tabel perbedaan antara koda dan koda. Misalnya yang mana yang termasuk koda, yang mana yang termasuk koda, serta pengertiannya juga. Ya, pengertian koda itu apa, koda itu apa. Nanti baru dibuat beberapa contohnya. Oke. Untuk kelompok 2, sebentar. Untuk kelompok 1 masih satu lagi soalnya. Untuk membuat poster berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal, ya. Untuk kelompok 2, tugasnya
mencari kandungan dari kedua ayat Al-Quran yang sudah Ibu kasih tadi. Ada soalnya. Nah, terus hadisnya juga beserta satu artikel yang dimana isinya cuma satu paragraf saja, tidak apa-apa. Satu paragraf saja, nanti didiskusikan, nanti baru dipresentasikan. Oke, untuk kelompok 3 tadi ada soal yang Ibu berikan, yaitu tentang pembuatan drama singkat yang berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Ya, oke. Sudah paham anak-anak dengan tugasnya masing-masing per kelompok? Sudah. Oke, jika sudah paham, silakan dikerjakan. Boleh diskusi kelompok. Silakan. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 ini ya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3 gimana? Sudah, Bu. Oke, berarti kalau misalnya sudah, kita mulai presentasi dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang dimana menjelaskan pengertiannya, serta contoh-contohnya, beserta apa tadi? Poster dari pembuatan hurufnya. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Dimulai dari tabel. Pengertian qadar dan qadar. Qadar ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azail yang bersifat umum dan pasti berlaku bagi semua makhluk. Qadar
perwujudan kada dalam bentuk rincian peristiwa yang menimpa setiap individu sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Contoh dari qadar dan qadar. Contoh dari qadar dan qadar ada semua manusia pasti akan mati dan semua makhluk pasti diberi rezeki oleh Allah. Semua orang pasti mengalami ujian dalam hidup. Qadar. Ahmad meninggal pada usia 15 tahun karena sakit. Siti dapat rezeki dengan menjadi guru. Seseorang siswa mendapatkan nilai rendah karena listrik padam pada saat ujian online. Nah, ini adalah poster dari kami tentang ikhtiar dan tawakal. Salah satunya adalah agar kamu bangkit dari kegagalan. Boleh dijelaskan dari poin-poin yang ada di poster tersebut apa saja? Nanti posternya baru dikirim ke Ibu, nanti kita cek dulu. Ya, Bu. Silakan. Salah satunya adalah kuatkan tawakal kepada Allah, lakukan evaluasi diri, berpikir positif dan terima keadaan. Memiliki mindset gagal bersabar, berhasil bersyukur. Fokus untuk meningkatkan diri, jangan sibuk menyalahkan diri. Lihat kegagalan sebagai sesuatu yang berharga. Buat perencanaan untuk terus bergerak maju. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu yang sudah berkaitan dengan pengertian contoh pada dasar bahkan tentang poster juga ya, poster tentang ikhtiar dan tawakal. Oke, baiklah anak-anak, sekarang untuk kelompok 2 silakan bisa presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tugasnya ya. Nah, seperti ini kan Ibu. Nanti setiap kelompok yang presentasi itu bukan cuma moderator, tapi teman-temannya juga dikasih peluang untuk bisa membacakan ataupun mendeskripsikan hasil dari diskusi per kelompoknya. Nah, untuk kelompok 2 itu sangat bagus. Ibu apresiasi. Sangat bagus, sangat oke. Nah, nanti ke depannya bisa sangat lebih bagus lagi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Tidak kita kalian kelompok 1 juga sangat baik karena sudah karena sudah membuat poster yang dimana kreativitasnya itu berkembang di situ. Itu sudah sangat baik, sudah sangat mantap. Nanti bisa posternya itu nanti bisa ditempel ya di ruangan musola kita. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 Ibu alumni 2 jempol karena sudah baik dan bagus. Kasih aplaus satu kali lagi untuk. Oke, untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini berkaitan dengan drama. Jadi teman-temannya boleh fokus dulu ke depan untuk melihat tampilan drama selanjutnya. Oke. Baiklah anak-anak. Untuk sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu akan kasih beberapa soal. Kalian tulis berkaitan dengan refleksi kita hari ini. Ada beberapa soal ini, boleh ditulis. Nanti Ibu akan kaitkan dengan setelah pembelajaran kita apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan. Oke? Kita akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kita pada hari ini. Oke, ada yang mau membacakan kesimpulan ataupun menyampaikan kesimpulan yang telah kalian paparkan tadi, yang telah menonton video tadi dengan materi yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, ada dari beberapa siswa. Silakan Sasa, boleh berdiri di situ? Ya, berdiri di sini. Nanti yang lainnya juga boleh dipersiapkan. Silakan. Dengan memahami pada untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berarti langsung saja. Oke, langsung saja ke surat